Ya baik, kepada Bapak Wilmar Simanjorang kami persilakan Pak untuk waktunya. Terima kasih. Saya senang mendengarkan elaborasi dari Pendeta Tama. Bagaimana kita bukan hanya berteriak kepada orang lain, kepada pemerintah, kepada lembaga HAM, tetapi kita kemana? Saya tidak lagi mengulangi, sudah banyak beliau singgung tadi, kita harus proaktif. Yang kedua tadi, sudah banyak juga Saksi Huta Barat mengelaborasi baik dari firman Tuhan, baik pun dari pendapat para tokoh-tokoh. Lalu Vincent tadi, saya kebetulan pernah jadi bupati. Lalu Vincent ini dekat dengan saya karena saya tidak serupa dengan dunia, tidak mau saya ikut menjadi kaya, tetapi syukur dalam perjalanan hidup saya pensiun, diterima dosen di Jatinangor, STPDN saya tinggalkan pulang ke Samosir untuk melakukan mandat budaya, sehingga sekarang sudah masuk UNESCO. Poin saya yang pertama, setelah tadi saya ikuti apa presentasi dari Pak Tama, ialah mengenai iman dengan problem sosial. Kuiper telah disebut-sebutkan oleh Sarsi dengan Vincent, adalah menjadi terang dan garam dunia, itu tadi dari Pak Tama sering dikumandangkan. Kemudian apa yang menjadi panggilan kita? Panggilan kita tentunya adalah memberitakan amanat agung. Lalu yang ketiga, yang juga perlu saya kemukakan, bahwa di samping tadi kita ada sebagai terang dunia, kemudian kita ada amanat agung. Tadi Vincent sudah menyinggung bagaimana Daniel, bagaimana Yusuf. Maka saya sangat senang. Yang pertama, di zaman saya masih di PMRI, GMKRI, kemudian perkumpulan mahasiswa itu banyak pertemuan-pertemuan, kaderisasi, leadership training course. Sekarang ini agak kurang. Oleh karena itu, di dalam perjuangan-perjuangan di tata politik dan sosial, muncul banyak tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh Kristen. Saya yang pertama melihat kalian bagus ini dipergunakan. Jadi sebagai moderator sudah mulai terlatih, kemudian sebagai pembicara. Jadi tadi kalian saya lihat sudah mulai bisa meniru Pendeta Tama, mengemukakan fondasi berpikir bagaimana hubungannya dengan salib Kristus. Jadi saya sudah di lapangan sekarang dan sudah dulu di pemerintahan, sekarang saya jadi LSM. Banyak sekarang ini termasuk pemuda-pemuda Kristen, termasuk pegawai-pegawai yang Kristen selalu hanya menenangkan raja, tidak mau tampil beda dengan dunia ini. Mereka justru diajak misalnya perjalanan dinas yang fiktif, diajak dengan menandatangani kwitansi palsu. Jadi syukur kalau nanti misalnya di dalam diskusi seperti begini ada dari Papua, ada dari NTB, NTT, kemudian dari Sumatera Utara, kemudian dari seluruh Indonesia, barangkali ini nanti akan bergema. Generasi muda yang saya sayangi, katakanlah kalian anak-anakku, kecuali mungkin Pendeta Tama bukan lagi anakku, mungkin adikku ya. Jadi kalau saya ikut dunia, pasti saya sudah diangkat menjadi Dewan Komisaris. Tetapi sering saya tidak sependapat dengan Pak Luhut, maka saya tidak diangkat Dewan Komisaris. Tetapi saya yakin seperti si Daniel, sehat-sehat aja saya. Ya, si Vincent masih bisa makan, masih bisa lulus tanpa tes. Banyak anak pejabat dulu harus didukung testing supaya tempatnya bagus. Lalu ada anak pejabat
harus di apa di STPDN supaya gampang masuk nanti pegawai negeri. Anak-anakku semua saya berikan bebas. Vincent saya bilang, sebenarnya kalau dia ASN tidak boleh seperti si Vincent menulis. Karena tulisannya sangat mengkritik Jokowi, mengkritik semua, tetapi itu kebenaran. Maka saya diskusi dengan pejabat-pejabat, kok jangan begitulah Pak, anak Bapak itu gitu. Saya pikir itu anak Tuhan. Barangkali Pak Tama, doa saya kalau bisa nanti si Vincent ini setelah dapat doktor bisa jadi pendeta. Jadi pendeta sehingga nanti dia bisa mandat ekonomi, mandat ini sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saya sudah alami, saya sudah bupati, tidak ada kebahagiaan. Puji syukur Tuhan kasih anugerahnya, saya bisa belajar teologi reform. Lalu di umur saya, waktu saya 2016, umur saya 63, saya putuskan tidak lagi ngambil dokter perencanaan, saya ngambil dokter teologi. Sekarang saya dokter teologi. Takut saya Pak Tama, dokter teologi, semakin takut saya, apakah betul saya ini dokter teologi? Jadi saya sudah dokter ini umur 66. Lalu saya dokter di tengah-tengah Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, aliran bebas, aliran nano-nano. Tetapi saya berdoa, saya di sana bukan melihat lembaga itu, saya berdoa di situ saya mendalami firman Tuhan, nanti saya minta pengampunan Tuhan, masih kasih Tuhan supaya saya semakin mendalami, maka saya tadi menikmati pendeta Tama, pekaris-pekaris yang apapun di gereja saya selalu dengar, ikut saya PA, walaupun saya sudah doktor teologi, saya anggap saya masih nol. Jadi dengan demikian, maka saya senang dengan anakku, ada si Fitri Situmorang, ada si Melita Purba, ya. Saya belum melihat teman-teman yang dari Papua, teman-teman yang dari Ambon, majulah tetap di dalam di dalam gerakan ini, karena lihat sekarang tantangan kita. Orang Kristen, ya, itu bukan sesuatu hal yang itu memang sudah beban kita, sudah panggilan kita. Ada yang dipotong, ada yang mau diapain. Itu sudah memang panggilan kita. Jadi Yesus Kristus saja untuk kita sudah berkorban dia. Dengan demikian, maka dari kelompok-kelompok seperti begini, nanti kita semakin besar. Lihat tantangan kita sekarang, ekstremis, ya, kemudian teroris, wah macam-macam. Kalau kita nggak kuat, seolah-olah ini, ya ini memang harus kita hadapi. Dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan basis kita takut akan Tuhan. Itu masukan saya tidak lagi bertanya karena sangat puas terhadap sajian dari Pak Tama, Pendeta Tama. Saya puas dengan sajian Huta Barat. Saya masih kurang puas dengan Vincent. Mudah-mudahan nanti dia belajar dari Pak Tama supaya semua nanti ditundukkan ke teologi kepada salib Kristus. Demikian Horas dari Samosir, saya sudah pilih melakukan mandat budaya di kawasan Danau Toba. Berbeda pendapat dengan para bupati, berbeda pendapat dengan gubernur, malahan pertemuan sering saya tinggalkan kalau gubernurnya terlambat. Kemudian saya sudah dikunjungi oleh Pak Jokowi 1 kali, Ibu Jokowi 2 kali. Itu hanya soli Dio Gloria, bukan karena kehebatan saya. Dikunjungi saya ke desa. Orang biasanya di Jakarta pengen ketemu Jokowi. Jokowi yang datang kepada kantor saya. Jokowi yang sholat di ruangan saya. Padahal saya Kristen, sholat di situ. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Tobatkanlah mereka ini, walaupun mereka tidak mengatakan Kristen, tapi melakukan ajaran Kristus. Demikian, Horas. Terima kasih kepada Bapak Wilmar Simanjorang. Kami sebagai orang muda, secara pribadi saya merasa sangat terberkati, bahkan juga merasa tertampar juga dengan apa yang sudah beliau lakukan, mengingat dan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Dan saya percaya juga teman-teman yang muda-muda di sini juga pasti akan merasakan hal yang sama, dan saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Pak untuk setiap kontribusi yang sudah dilakukan terhadap negara. Kami percaya Tuhan yang pimpin dan juga Tuhan yang berkati di dalam
mengerjakan segala sesuatunya. Karena kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan semata. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wilmar untuk sharing singkatnya yang sangat memberkati kami. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kita. Di sini melalui chat sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya sudah terjawab dari berbagai materi yang sudah disampaikan tadi, tetapi mungkin para pemateri juga akan berkenan nanti menjawabnya, di mana pertanyaannya itu adalah, bagaimana jika kehadiran orang percaya yang maju dalam pelayanan sosial tetapi justru dianggap sebagai ancaman atau saingan? Itu pertanyaan yang sebenarnya dari tadi sudah ada jawabannya, di mana kita memang harus mengambil resiko, dan itu juga merupakan panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu memikul salib. Namun jika ingin ditambahkan nanti kami persilakan. Tetapi untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan melalui chat, yaitu atas nama Sengli Egani, pertanyaannya adalah, apakah menyuarakan politik nurani merupakan bagian dari setiap orang percaya, atau justru lebih baik jika disampaikan orang-orang tertentu yang dipanggil di bidang sosial dan politik? Mungkin ini juga arahannya bisa disampaikan ke sektor mana kita masing-masing harus mengambil bagian. Mungkin seperti itu. Apakah memang hal-hal seperti politik harus disampaikan oleh orang-orang yang di politik, ekonomi, apakah juga harus para ekonom, dan lain sebagainya? Ini pertanyaan ditujukan kepada ketiga pembicara. Kami persilakan dimulai dari Pak Tamah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Mengenai yang pertama ya, terima kasih dulu untuk Pak Wilmar Simanjorang untuk sharing. Kalau saya umur 38 masih boleh dipanggil anak lah, Pak. Begini, mengenai pertanyaan pertama itu saya kira sudah cukup clear ya sepanjang penjelasan semua. Nah, yang kedua, saya lebih mau berfokus kepada yang kedua. Kita mesti membedakan memang antara politik moral dan politik praktis. Politik praktis itu berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan penata kelolaan kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat. Di titik itu saya percaya bahwa justru politik praktislah, tidak semua orang Kristen harus masuk ke sana secara langsung. Saya ada tulis satu tulisan yang saya sempat sharing juga dengan Putri ya. Saya ada 2 tulisan mengenai politik. Tentu saja saya coba lihat dari sudut pandang filsafat, tapi juga dengan pagar teologi yang menurut saya coba siapkan cukup kuat di situ mengenai Yesus Machiavelli, dan kemudian waktu pemilu 2019 saya soroti juga pakai kerangka pikir Machiavellian. Di situ saya membedakan antara politik praktis dan politik moral, dan saya percaya bahwa politik praktis itu membutuhkan orang-orang Kristen yang kompeten. Jadi kalau saudara adalah orang yang mau masuk ke dalam politik praktis, saudara harus menjadi orang yang memang berkompeten di bidang itu. Gereja, kita tidak boleh menjadi seorang politisi tapi tanpa kemampuan di situ. Itu justru bahaya bagi kesaksian gereja. Maka kalau ditanya, apakah sebagai seorang Kristen saya harus masuk politik praktis? Tidak harus. Mungkin bidang Anda lain, bidang Anda bisa saja ekonomi, bidang Anda adalah bidang-bidang yang lain yang bukan politik. Perebutan kekuasaan biarlah dimasuki oleh orang Kristen yang memang siap dan menguasai bidang itu. Tetapi mengenai politik moral, itu adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Politik moral itu tidak berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi politik moral berkaitan dengan peran gereja untuk menyuarakan apa yang disebut sebagai kebenaran, suara kenabian. Saudara bisa menyuarakan kebenaran melalui kesaksian hidup. Tadi disinggung ya, BPJS, saudara bayar. Kita ikut di situ ya, kewajiban kita warga negara, bayar pajak, kita mesti lakukan itu. Kita mendukung negara menyelesaikan masalah-masalah sosial. Saya kira waktu pandemi ini mulai, gereja banyak terlibat misalnya melalui aksi-aksi sosial. Itu memang gereja punya tanggung jawab. Tapi ada satu yang saya lihat justru jarang, dan harusnya saudara dan saya masuki, baik itu gereja secara institusional, tidak tabu. Kalau gini, politik praktis itu gereja secara institusional. Saya sebagai pendeta, misalnya gereja GRI, tidak boleh melakukan politik praktis jadi pendeta sekaligus politisi. Tetapi saya, dari mimbar saya tetap bisa menyuarakan hal-hal yang tidak beres ketika pemerintah itu melakukannya. Kalau pemerintah melakukan ketidakadilan, gereja nggak boleh diam. Ini yang saya mulai dari awal. Bahwa di media sosial kita teriak-teriak orang lain, tapi kita gagal meneriaki pendeta kita, meneriaki gereja kita untuk terlibat.
Ini nggak boleh gagal. Jadi kalau politik moral itu semua orang Kristen tanpa terkecuali harus terlibat. Kita harus punya concern untuk itu. Kalau enggak, justru kita gagal jadi orang Kristen. Tetapi politik praktis biarlah mereka yang memang disiapkan Tuhan untuk itu. Ya, mungkin gereja hanya terlibat secara intensional maupun unintensional. Misalnya seminar seperti ini itu bagian dari persiapan secara intensional. Secara unintensional bisa saja melalui khotbah-khotbah pendeta yang berkaitan dengan bagaimana manusia berkarya di dalam dunia, itu bisa. Tetapi politik praktis gereja nggak bisa masuk. Tapi sekali lagi, saudara dan saya tidak boleh mengabaikan politik moral. Maka kasus seperti Sigi itu sayang sekali. Itu sebenarnya peluang bagi saudara dan saya untuk bersuara. Kemarin jujur saja bahkan di mimbar gereja saya cukup marah, dan akhirnya itu nampak sebelum khotbah gitu, karena justru saya lihat orang-orang yang paling banyak ngomong mandat budaya adalah orang-orang yang diam. Orang-orang yang bikin seminar politik adalah orang-orang yang diam padahal dia Kristen. Dia nggak boleh begitu, harusnya dia bicara gitu. Jadi kira-kira ini yang saya maksudkan ya dengan politik moral. Terima kasih Pak Tama untuk jawabannya. Bisa dilanjutkan kepada Bang Vincent. Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan merespon ya terkait dengan masalah politik tadi. Sama saya berbagi lagi ya perspektif saya sebagai ASN. Saya masih ingat itu, ASN netral. Itu edarannya ada banyak sekali itu. Netral, tidak boleh kampanye, tidak boleh melike, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan tidak boleh mengkritisi pemerintah. Nah, di sini bahayanya. Nah, tapi kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita harus tetap bersuara apapun profesi kita. Nah, saya seorang pengelola penelitian. Karena bidang saya di bidang penelitian dan pengkajian, maka saya gunakan kompetensi saya untuk memberikan masukan-masukan yang konkret kepada negara ini. Jadi tidak semata-mata misalnya saya memojokkan Jokowi, saya berikan contoh ya. Jadi ketika ujian testing CPNS di tahun 2018, ini saya tuliskan ya di Republika ya, Harian Nasional Republika. Dari 2 juta yang melamar CPNS, yang mau diperebutkan kursi lebih kurang 200.000. Yang lulus passing grade, masih ujian yang pertama itu, sekitar 150.000 orang aja. Sehingga booming lah itu, berita itu. Dibuatlah kebijakan mau diturunkan passing grade. Oh, saya respon nih, karena saya di bidang pusat kajian manajemen ASN, saya harus memberikan masukan nih kepada pemerintah. Bukan masukan secara politis, tapi teknokratis di sini namanya. Hal-hal teknis. Nah, saya bilang, kalau kita itu turunkan passing grade, mau jadi apa ASN kita ini? Padahal ASN ini pilar dari suksesnya pemerintahan kita. Kalau tersaring orang-orang yang tidak kompeten, tidak qualified, mau jadi apa? Sebutkan itu. Nah, rupanya pengaruhnya itu, ya, tulisan saya banyak disebarluaskan. Puji Tuhan, pemerintah langsung ngambil tidak menurunkan passing grade, memang tidak turunkan passing grade ya, tapi yang konyolnya lagi, mereka malah membuat sistem ranking, tetap chaos juga. Saya juga prihatin. Artinya tetaplah kita seperti tadi sampaikan Pak Tama. Ya kalau misalnya pendeta, ya perlu menyarankan pilihlah orang yang jujur, pilihlah orang yang transparan, tidak menunjukkan pada satu orang. Demikian juga dengan kita gitu. Kita boleh, dan itu ada ruangnya teman-teman. Nah, itu kenapa kita juga sebagai masyarakat, bagian dari negara ini tadi, saya Ciarji menyampaikan kita melek politik, itu ada ruangnya. Jadi setiap rumusan negara ini mau dibawa kemana, ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Itu mulai dari tahap desa atau kelurahan, kecamatan. Nah itu, di situ juga gereja diundang. Jadi sebenarnya gereja itu bukan dunia sendiri dia, di gereja sendiri, lalu pemerintah sendiri. Nah, di situ kita bisa ikut campur. Lalu kemudian saya akan menyoroti terkait tadi pertanyaan gimana kalau kita tersaingin. Saya cukup heran ada publikasi Bank Dunia ya.
mengenai ASN. Saya akan cerita berdasarkan yang memang sepengetahuan saya dan provinsi saya dulu. Mereka, saya lihat, loh, ini ya puji Tuhan saya lulusan ekonomi, ada belajar namanya ekonometrik. Mereka buat model ekonometrik. Apa aja sih yang mendorong faktor-faktor orang seorang ASN itu promosi gitu, naik jabatan dan lain-lain. Nah, mereka membuat variabel agama di situ, saudara-saudara. Nanti boleh cek, namanya Mapping Indonesia Civil Service namanya. Nah, saya lihat, loh, benar. Ini temuannya World Bank ya. Orang yang Kristen lebih kecil kesempatannya promosi dibandingkan agama yang lain. Terus kita mau buat apa? Kita putus asa, kita udahlah gitu aja lah gitu. Ya enggak, saudaraku. Jadi kita tetap suarakan kebenaran. Jadi memang tadi saya sampaikan kebenaran itu menyakitkan. Kita bakal dibenci, apalagi kalau misalnya kita orangnya jujur, tidak mau ikut lingkungan itu. Kita yakin dan percaya Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita tetap laksanakan hal-hal yang sepatutnya kita lakukan di profesi kita. Baik Anda sebagai pedagang, baik Anda sebagai seorang peneliti, ada etika-etika penelitian, Anda seorang pendeta, Anda seorang senator, dan lain-lain, Anda seorang mahasiswa. Nah, di situ dia. Lalu kemudian tadi terakhir sekali lagi mengenai politik ya. Jadi kita sekarang dihadapkan kepada ya pemilihan-pemilihan ini. Saudara-saudara, saya lihat ya di Facebook itu. Dia bilang gini, ambil aja duitnya. Kebetulan money politik itu beredar di mana-mana, dan Pak Wilmar itu paling getol ya bersuara ya di media juga. Ini kita jadi apa itu? Lihat nih orangnya Kristen gitu, dan semua yang komen gitu, ambil aja duitnya, tapi jangan coblos dia. Nah, menurut saya itu salah, saudara. Nah, tugas kita adalah tetap jangan terima. Kita mengingatkan keluarga kita lihat baik-baik. Nah, sekarang kan ada media, kita bisa melihat mereka, apa programnya, kita bisa lihat track recordnya, apakah dia melapor harta kekayaannya dengan baik, sinkron enggak. Nah, kalau misalnya Anda sudah lihat programnya itu terlalu dewa, nah di situ Anda bisa menilai. Nah, tapi saya sekali lagi meminta, jangan kita sebagai orang beriman, kita menyetujui praktek-praktek tersebut. Ini sekarang kita tekanan ekonomi begitu berat, sehingga apapun ya udahlah, yang penting kita terima. Jangan, saudara-saudara, itu mendukakan hati Tuhan. Kita harus lead by example, kita harus jadi contoh, kita harus ke depan. Orang Kristen itu nggak pernah jadi follower ya, ikut arus. Kita pionir. Jadi kalau misalnya ada lift, ada tangga, biarin orang itu naik eskalator ya, eskalator rame-rame. Kita nggak apa-apa naik tangga sendiri. It's okay. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Vincent. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang Ciharji. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri hampir sama dengan teman-teman, dengan teman-teman yang lainnya, bahwa menyampaikan politik moral ya, seperti yang ditanyakan tadi, saya rasa itu memang harus tetap disampaikan oleh setiap warga negara ya, dan itu juga didukung dalam undang-undang kita di dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 gitu. Baru itu juga bagaimana juga soal suara kenabian yang disampaikan gitu. Walaupun kemarin di Facebook saya juga menuliskan kritik saya kepada gereja itu sendiri juga, bagaimana soal contohnya yang disampaikan Pak Tama tadi soal sigi. Tapi ada juga fenomena di mana justru saya menganggap ya bagaimana kadang gereja menyampaikan suara kenabian di tengah-tengah bobroknya gereja juga yang terjadi hari ini. Mungkin ini kritik kepada gereja, mungkin bukan kepada gereja pada umumnya ya. Mungkin karena saya juga dibesarkan di gereja suku yang cenderung hanya terfokus pada pembangunan fisik gitu ya. Jadi saya rasa ya kenapa gereja justru tidak tampil dalam menyampaikan suara-suara kenabian tadi, karena saya menganggap bahwa memang ya di dalamnya saja banyak ketidakberesan gitu. Jadi mungkin itu alasan gereja juga satu sisi kenapa tidak berani untuk menyuarakan itu gitu. Baru yang kedua, yang ketiga adalah menurutku gereja juga tidak bisa, harus fair juga dalam menyampaikan suara-suara kenabian ataupun politik moral itu. Salah satunya ya
kita harus menyeimbangkan juga antara rasionalitas agama dan rasionalitas kemanusiaan, dalam artian gereja bukan hanya sekedar vokal ketika ada gereja yang dibakar, tapi ketika ada juga peristiwa-peristiwa kemanusiaan, contohnya peristiwa kemanusiaan di jalur Gaza atau dimanapun, saya rasa gereja juga harus tetap menyuarakan suara-suara kenabian, karena suara kenabian itu bukan hanya sekedar menyangkut kepentingan kita, tapi juga kepentingan kemanusiaan dalam secara umum gitu sih. Jadi saya rasa suara-suara kenabian itu ataupun politik moral secara personal itu harus tetap dijalankan dan disuarakan, dan kita jangan pernah takut dan gentar gitu. Dan walaupun ya di tengah-tengah praktek yang terjadi sekarang ini ya, melek politik tereduksi dengan praktek-praktek orang mengkultuskan orang-orang tertentu, sehingga kadang kita mengkritik presiden pun kita dianggap membenci gitu, padahal itu adalah sebagai bentuk kontrol sosial yang kita lakukan gitu, dan itu dilindungi dalam undang-undang sendiri. Itu mungkin. Terima kasih untuk jawabannya dari Bang Ciharji.